Cuman 5 gitu ya. Sedikit sekali. Ya. Cuman 5 orang. Itu yang baik. Sementara di sisi lain itu kejahatan itu begitu besar, banyak. Seperti Kurawa yang jumlahnya 100 orang. Bayangin, 5 lawan 100. Secara matematis mestinya kalah lah. Ya, habis lah gitu. Nggak ada harapan lah gitu. Ya. Tapi disitulah terjadi sebuah keajaiban atau apa ya, bahwa ternyata yang sedikit itu tetap menang. Kalau orang Romawi mengakui Kaisar Domitianus misalnya sebagai Dominus et Deus, itu kaisar yang dianggap Tuhan dan Allah, pemegang kuasa tertinggi di bumi. Maka pernyataan Yohanes di sini mau menegaskan bahwa hanya Allah lah penguasa tertinggi di seluruh alam semesta. Seruan dari malaikat yang mengajak Yohanes, pujilah Allah yang maha kuasa itu, yang telah menjadi raja itu. Malaikat itu bilang, jangan menyembah aku. Ya, aku juga hamba, sama-sama hamba. Yang patut disembah adalah Dia yang maha kuasa itu. Sebaliknya juga, Bu Santi, jangan sampai kita juga tergoda ketika ada orang mulai menyembah-nyembah kita. Ya kan? Kan gitu. Kita seneng ya kalau ada orang mulai menyembah-nyembah kita gitu. Wah, kita kayaknya merasa hebat betul gitu ya. Belajarlah seperti malaikat tadi, sadar diri. Ya. Sadar diri, aku bukan Tuhan. Aku hamba. Sama seperti itu. Sahabat YKB TV, sahabat Ngulik Alkitab, kita jumpa kembali dalam program Ngulik Alkitab. Program Ngulik Alkitab ini diselenggarakan sebagai media, sebagai sarana bagi kita membaca Alkitab dan tentu saja mengulik setiap pesan yang berharga dalam setiap teks yang kita ulik dan melihat relevansinya untuk kehidupan kita sehari-hari. Pada episode kali ini masih kita mengulik kitab Wahyu. Episode kali ini kita mengulik Wahyu pasal 19 ayat 1 sampai 21, Wahyu pasal 19 ayat 1 sampai 21 dengan judul Saat Kejahatan Mulai Dikalahkan dan Kebaikan Menang. Dan narasumber yang akan menolong kita mengulik Wahyu 19 ayat 1 sampai 21 ini telah hadir di studio dan saya mau sapa Bapak Pendeta Dhani Purnama. Salam jumpa kembali Bapak Pendeta Dhani Purnama. Salam jumpa Bu Santi. Ketemu lagi kita. Ketemu lagi. Yang tetap setia secara khusus ini ya. Kitab Wahyu ini aduh. Ini narasumbernya ini benar-benar limited edition. Nah, untuk Wahyu 19 ayat 1 sampai 21 yang akan menolong kita Bapak Pendeta Dhani Purnama sebagai pendeta Jemaat GKI Gading Serpong, Tangerang. Baik, Bapak Pendeta, kita mulai saja episode kali ini ya. Dibuka dalam doa, mari. Pendeta Dhani dapat memimpin kita dalam doa. Mari sahabat YKB kita berdoa. Ya Tuhan, hidup yang kami jalani sebagai anak-anak Tuhan adalah hidup yang penuh berkat karena Tuhan menyertai dan memberkati. Tapi kami juga mengalami ada banyak pergumulan dan persoalan yang tidak mudah. Bahkan kadang kami melihat kejahatan begitu merusak dan merajalela di sekitar kami, sehingga kemudian kami merasa kehilangan harapan. Termasuk sebagai anak-anak Tuhan, kami merasakan kegagalan dan kehilangan harapan itu. Tapi hari ini kami mau belajar dalam program Ngulik Alkitab ini, dalam bagian dari kitab Wahyu, di mana kami boleh bertemu dengan kondisi yang berbeda. Sekalipun kejahatan itu begitu kuat dan merusak, tapi tetap ada harapan karena kuasa dari Allah jauh melebihi dari kejahatan-kejahatan yang ada. Dan pada waktunya kekuatan-kekuatan jahat itu akan ditaklukkan dan dikalahkan sehingga keadaan dipulihkan. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh belajar pada hari ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Saya akan membaca Wahyu 19 ayat 1 sampai 21. Setelah itu aku mendengar seperti suara yang nyaring dari himpunan besar orang banyak di surga, katanya, haleluya. Keselamatan, kemuliaan, dan kekuasaan ada pada Allah kita, sebab benar dan adil segala penghakimannya.
karena dialah yang telah menghakimi pelacur besar itu, yang merusak bumi dengan percabulannya. Dialah yang telah membalaskan darah hamba-hambanya atas pelacur itu. Untuk kedua kalinya mereka berkata, haleluya. Ya, asapnya naik sampai selama-lamanya. Ke-24 tua-tua dan keempat makhluk itu sujud dan menyembah Allah yang duduk di atas tahta itu, dan mereka berkata, amin, haleluya. Lalu kedengaranlah suara dari tahta itu, pujilah Allah kita, hai kamu semua hambanya, kamu yang takut akan Dia, baik kecil maupun besar. Kemudian aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guru yang hebat, katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Sebab hari perkawinan anak domba telah tiba, dan pengantinnya telah siap sedia. Kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain linen halus yang berkilau-kilauan dan putih bersih. Linen halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini benar, perkataan dari Allah. Aku pun sujud di depan kakinya untuk menyembah Dia. Tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah, sebab kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Lalu aku melihat surga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama Yang Setia dan Yang Benar. Yang ia menghakimi dan berperang dengan adil. Matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. Semua pasukan yang di surga mengikuti Dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai linen halus yang putih bersih. Dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Ia akan menggembalakan mereka dengan tongkat besi, dan ia akan memeras anggur dalam gilingan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang Maha Kuasa. Pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Lalu aku melihat seorang malaikat berdiri di dalam matahari, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada semua burung yang terbang tinggi di langit, marilah ke sini dan berkumpullah untuk turut dalam perjamuan Allah, perjamuan yang besar, supaya kamu makan daging raja-raja, daging panglima-panglima, daging pejuang-pejuang, daging kuda-kuda dan penunggangnya, dan daging semua orang, baik yang merdeka maupun hamba, baik yang kecil maupun yang besar. Kemudian aku melihat binatang itu dan raja-raja di bumi, serta tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu dan tentaranya. Binatang itu pun tertangkap, dan bersama dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya, sehingga menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala dengan belerang. Semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu. Semua burung kenyang oleh daging mereka. Baik pendeta, 21 ayat, khususnya mulai ayat terakhir ini soal daging-daging. Serem ya kalau lihat. Daging-daging. Ya baik, ini ada 21 ayat dengan judul Saat Kejahatan Mulai Dikalahkan dan Kebaikan Menang. Sebelum kita menafsir setiap ayatnya nih Pak Pendeta. Ini kalau dengan judulnya Saat Kejahatan Mulai Dikalahkan dan Kebaikan Menang. Ini mau diandaikan tuh seperti apa ya? Betul. Jadi memang Bu Santi, kalau saya mengawali dengan sebuah cerita wayang ya. Rasanya Bu Santi juga suka wayang ya. Nah, saya itu waktu kecil baca Kisah Mahabharata. Iya, saya suka itu nonton. Iya, nonton kalau zaman Bu Santi. Nonton. Saya baca komik. Wah, jadi memang beda, kayaknya beda luar biasa. Beda generasi ya gitu ya. Iya. Nonton. Saya baca komiknya dan itu menarik sekali ya, karena Kisah Mahabharata itu kan memang kisah klasik pertikaian dua keluarga yang sebenarnya masih bersaudara. Keluarga Pandawa dan keluarga Kurawa.
kalau kita dalami sebenarnya kisah Mahabharata itu kan mengandung sebuah kebijaksanaan yang amat dalam. Betul. Bukan sekedar peperangan Betul. dua wangsa besar ini ya. Betul. Tapi kisah Mahabharata ini kan berisi pertempuran besar di Kurusetra, itu medan perangnya. Ya. Pandawa, Kurawa. Pada dasarnya itu sebenarnya simbolik. Peperangan, pertempuran antara yang baik dan yang jahat. Kebaikan dan kejahatan. Di satu sisi ada yang baik, tapi jumlahnya terbatas. Seperti Pandawa, cuman 5 gitu ya. Sedikit sekali. Ya. Cuman 5 orang. Itu yang baik. Sementara di sisi lain itu kejahatan tuh begitu besar, banyak. Seperti Kurawa yang jumlahnya 100 orang. Bayangin, 5 lawan 100. Secara matematis mestinya kalah lah. Ya, habis lah gitu. Iya. Nggak ada harapan lah gitu. Ya. Tapi disitulah terjadi sebuah keajaiban atau apa ya, bahwa ternyata yang sedikit itu tetap menang. Ini kan menjadi sebuah penyemangat ya dalam hidup ini. Bahwa mungkin memang di sekitar kita kejahatan tuh banyak, besar. Kalau kita lihat sendiri, baca di koran, baca di media massa, lihat berita, kayaknya kok hidup ini ngeri sekali ya. Kejahatan kok sampai begitu rupa ya, demonik, merusak banget gitu. Betul. Jahat banget gitu. Kayak nggak ada yang bisa melawan gitu ya. Tetapi dengan apa yang kemudian saya belajar waktu kecil itu ya, nggak ada masanya. Yang jahat itu akan selesai. Ya, karena yang baik pasti menang. Dan itu menjadi kemudian sebuah pengantar ketika saya menyiapkan bagian Wahyu 19 ini. Ya. Kenapa diberi judul mulai? Ya, mulai Saat dikalahkan. kejahatan mulai dikalahkan. Karena memang nanti ujungnya masih ada tuh di belakang kan. Sang naganya itu ya. Iya. Bukan bagian saya kan, itu kan. Bukan. Ya. Jangan saya lagi ya. Ya. Yang ada kerajaan 1000 tahun begitu kan. Betul, nah, itu puncaknya gitu di sana. Betul. Nah, ini sekarang nih sudah menuju ke sana. Ya. Bahwa kejahatan kalau kita ngikutin dari bagian-bagian sebelumnya kan seperti dibiarkan begitu terus betul, ya. Betul. Merajalela gitu. Betul. Ya. Tapi dengan mulai di pasal 18, 19. Kebetulan yang 18 itu saya juga ya. Betul. Ya. Kejahatan ini mulai ditaklukkan. Ya. Ini saat kejahatan mulai dikalahkan dan menuju kebaikan yang akan menang. Dan itu kan menjadi senada dengan, masih ingat ya, ketika awal-awal kita membahas bagian Wahyu ini. Kitab Wahyu ini punya pastoral yang kuat. Betul. Iya ya, bahwa mengajak umat Allah dalam sepanjang sejarah gereja, termasuk kita sekarang, untuk being very, very hopeful in the very, very hopeless situation. Tetap punya pengharapan di tengah situasi yang kayaknya hopeless sebenarnya. Dan pada bagian akhir kitab Wahyu, termasuk perikop yang akan kita ulik ini, harapan akan terjadinya kemenangan. Kebaikan menang lawan kejahatan itu. Makin terasa kuat. Ya. Itu rasanya yang bisa jadi sebuah landasan untuk membaca bagian ini hari ini ya. Ya, nampak segar kita dibukanya dengan pewayangan. Mahabharata. Bener Bisa, ya? Dulu nonton ya. Nonton ya, dan itu setiap hari kan di era saya itu ya. Era saya waktu itu SMP, dan saya sebelum berangkat sekolah, karena waktu itu saya masuknya siang, saya kudu nonton itu dulu, baru saya berangkat sambil lihat. Itu kayak booster ya? Iya, baru kemudian saya bersemangat, dan sepanjang jalan tuh bisa menyanyikan sambil bergumam gitulah. Mahabharata itu loh, karena keren sekali dan bagus sekali. Sebenarnya ada satu bagian di Mahabharata itu, ada satu tokoh lain yang kalau nggak ada tokoh ini sebenarnya Pandawa 50-50 aja dengan Kurawa. Tapi dengan campur tangannya tokoh ini, namanya Krishna. Iya. Ya. Keadaan jadi kemudian berbalik. Dan Pandawa yang 5 itu kemudian bisa menang. Ya. Dan rasanya nanti ada di bagian kita, ada Kristus yang turut campur tangan.
Iya. Oh, menarik ya. Sehingga yang baik walaupun yang sedikit ini justru dimenangkan. Iya, iya. Baik, kita akan ulik bagian ayat per ayatnya 21 ayat di segmen kedua. Namun sebelum kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Shalom adik-adik. Hari ini Kepik berkeliling dari desa ke desa. Kepik pengen ke rumah Pak Tani. Coba, ada yang tahu nggak di rumah Pak Tani ada apa saja? Ayo coba tebak. Apa coba? Betul, ada sapi. Mo. Mereka sekarang rukun dan jalan bersama-sama pulang ke rumah Pak Tani. Kak Evelyn, tapi sebelum tidur aku mau dengar dongeng dulu. Katanya tadi sudah ngantuk. Pokoknya aku mau dengar dongeng dulu kakak. Jadi pangku nih. Kayak cerita ya, siap? Ayam buta hanya bisa mendengar suara orang berseru-seru sambil berlari. Lari, kebakaran. Sekarang kodok lumpuh itu bebas berada di atas pungguk semua ayam. Kemanapun dia mau pergi, ayam-ayam siap membawanya dengan senang hati. Hormat pada orang tua, menyayangi binatang, rajin ke sekolah minggu, selalu giat belajar, tidak membedakan orang, semua dijadikan sahabat, dipercaya oleh guru-guru di sekolah. Kiki dan Didi, sahabat yang baik, gembira menolong siapapun, membela yang lemah, menegur yang salah. Kiki dan Didi, sahabat yang asyik. Hai kiddos. Ku datang dan Inci, betul. Kodok lumpuh dan ayam buta Kidi time. Sahabat EKB, sahabat ngulik Alkitab, senang masih bersama dengan kami dalam program ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mengulik Wahyu 19 ayat 1 sampai 21 dengan judul Saat Kejahatan Mulai Dikalahkan dan Kebaikan Menang. Kita memasuki segmen kedua dengan narasumber Pendeta Dhani Purnama. Baik Pak Pendeta, kita lanjut di segmen kedua ini. Di pasal 19 LA ini membagi ada 4 perikop. Nyanyian tas jatuhnya Babel, perjamuan kawin anak domba, firman Allah dan binatang serta nabinya dikalahkan. Nah, kalau Pak Pendeta sendiri 21 ayat ini dibagi dalam berapa bagian? Sebenarnya mirip seperti apa yang LAI buat, tapi dua bagian terakhir itu saya gabung. Ya. Jadi bagian pertama memang ada nyanyian pujian atas mulai menangnya kebaikan, kejahatan mulai ditaklukkan, jatuhnya Babel. Lalu kemudian di bagian kedua tuh ada perjamuan kawin anak domba. Kita tahu anak domba berarti Kristus begitu ya. Lalu di bagian terakhir, nah itu dia saya jadikan 1 ayat 11 sampai 21 tentang campur tangan Kristus dan dikalahkannya kekuatan jahat. Ya, jadi kita bergerak di 3 poin itu, di 3 bagian itu. Ya, 1 sampai 5, 6 sampai 10, lalu 11 sampai 21 menjadi satu bagian tersendiri. Ya. Baik, kita akan mulai di ayat pertama sampai ayat kelima. Betul. Nyanyian atas jatuhnya Babel, pujian atas menangnya kebaikan ini. Betul. Bagaimana Pak Pendeta melihat 5 ayat bagian pertama ini?
Jadi ini masih berkaitan dengan bagian yang saya juga bahas di Betul. pasal 18 ya. Di bagian sebelumnya kan dikabarkan tentang kejatuhan Babel. Sehingga tidak dapat bangun kembali. Ini hancurnya benar hancur gitu ya. Dan disinilah muncul kegembiraan karena kejatuhan Babel itu. Dan umumnya kan kita memahami Babel ini sebagai kekuatan besar yang menjadi musuh umat Allah. Simbolik Babel ini menjadi kekuatan besar yang musuh Allah, gitu, musuhnya umat Allah. Nah, memang beberapa literatur Yahudi dan literatur Kristen yang ditulis setelah perang tahun 66 sampai 70 itu menggunakan istilah Babel sebagai sebuah simbol yang transparan, jelas untuk siapa? Untuk Roma. Ya. Dan kenapa? Karena memang Roma itu kan yang menyerbu dan menghancurkan Yerusalem. Sama seperti yang Babel lakukan beberapa abad sebelumnya, yang juga menyerbu dan bahkan mengangkut umat Tuhan. Ya. Jadi Babel ini menjadi simbol kekuatan yang melawan Allah, yang menindas umatnya, dan kini kekuatan yang begitu rupa itu dihancurkan. Ya, sama ya, seperti kalau kita menghadapi tekanan karena sesuatu yang begitu berat, lalu penyebab tekanan itu dibuang, pasti yang ada adalah lega. Kita gembira, lega gitu. Iya. Dan itu yang terjadi di ayat 1 sampai 5 ini. Muncul seruan pujian atas dikalahkannya kejahatan yang besar itu. Dan seruan pujian itu diawali dengan kata haleluya. Ya, haleluya ini kan berasal dari dua kata sebenarnya, halal, dan yah. Ya. Yang halal atau halal itu berarti memuji. Yah itu menunjuk pada nama Tuhan. Ya, Yahweh. Ya, itu menunjuk pada nama Tuhan. Jadi ketika ada seruan haleluya, adalah seruan untuk memuji Tuhan atas apa yang telah dilakukannya. Yohanes mau mengaitkan bahwa kalau Babel jatuh, itu bukan karena ada bangsa lain yang mengalahkan, bukan karena kekuatan orang Israel yang mengalahkan, nggak kuat sama sekali gitu ya. Tetapi karena Tuhan yang berkarya. Nah, pada bagian ini, Allah itu dipuji karena keselamatan, kemuliaan, dan kekuasaan yang berasal dari Dia gitu ya. Ketiga karya Allah itu mendapatkan respon dari manusia. Mestinya mendapatkan respon dari manusia. Keselamatan dari Allah mestinya kemudian membuat ada rasa syukur dari kita manusia. Karena nggak mungkin sebenarnya kita yang selamat, mencari selamat sendiri. Kemuliaan Allah menimbulkan kemudian rasa kagum dan hormat. Gentar yang dipenuhi hormat gitu ya. Sementara kekuasaan Allah yang besar itu, yang tampak dalam kasih-Nya itu, melahirkan kemudian rasa percaya penuh bahwa Dia sanggup. Kekuasaannya itu sanggup untuk menopang dan menolong kita. Dan Allah dipuji karena Dia telah kemudian melaksanakan tugasnya, karyanya itu menghakimi dengan adil dan benar terhadap sang pelacur besar. Nah, ini kan istilah juga yang sering dipakai untuk Babel kan ya. Pelacur besar yang sudah merusak dunia itu. Ya. Sekali lagi, pelacur besar adalah bahasa simbolik untuk Babel atau Roma itu. Ya. Dan nyanyian pujian ini menjadi sebuah jaminan bahwa pada akhirnya Allah yang keselamatan, kemuliaan, dan kekuasaannya tampil itu tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan orang-orang milik kepunyaannya untuk terus ada dalam tekanan dan dirudung oleh kejahatan. Ada masanya mereka yang jahat itu akan dikalahkan. Akan selesai. Ya, jadi nggak akan berkuasa selama-lamanya. Seterusnya selama-lamanya. Bahkan kekuatan yang sangat besar yang tidak mungkin dikalahkan dalam ukuran dunia seperti Roma akan hancur. Dan memang betul kan, Iya. ada udah tamat. Betul. Bahkan kalau dilanjutkan kan sebenarnya di ayat selanjutnya ya, bahwa ada seruan lagi kan, haleluya. Karena asapnya telah naik untuk selama-lamanya. Itu ya tadi di ayat berapa? 3 kah? Ya. Iya. Asapnya naik sampai selama-lamanya. Maksudnya apa ini? Ini asap kerajaan Babel itu yang dibakar itu naik selama-lamanya. Artinya Babel tidak mungkin lagi bangkit dari kehancurannya. Sudah dilenyapkan. Gambaran asap yang naik selama-lamanya itu diambil dari Yesaya 34.
Jadi ini ambil dari Yesaya 34 ayat 9 sampai 10 yang menyatakan begini, sungai-sungai Edom akan berubah menjadi ter dan tanahnya menjadi belerang. Negerinya akan menjadi ter yang menyala-nyala. Dikalahkan. Ya, siang dan malam negeri itu tidak akan padam-padam. Asapnya naik untuk selama-lamanya. Negeri itu akan menjadi reruntuhan. Turun-temurun. Tidak ada orang yang melintasinya untuk seterusnya. Edom di masa lalu dihabisi, dihancurkan. Asapnya terus naik membumbung karena udah nggak bisa dipulihkan. Dan itu penggambaran itu yang dipakai untuk menggambarkan Babel atau Roma di masa Yohanes berkarya itu. Sama, asapnya juga naik untuk selama-lamanya. Nggak akan bisa lagi bangkit. Ya. Lalu di ayat selanjutnya ke-24 tua-tua dan keempat makhluk itu sujud. Ini mewakili ini simbol yang khas ya. Iya. Angka 24 berarti 12 kali 2 iya, betul. Nah, ini simbolik kan sebenarnya ini bahwa 12 itu bapak leluhur suku-suku Israel. Umat pilihan Tuhan yang pertama. Tapi kemudian ada 12 rasul yang mewakili umat Tuhan yang gereja sekarang ini. Ya. Berarti kalau ada 24 tua-tua mewakili itu, sebenarnya secara simbolik ini keseluruhan umat kepunyaan Tuhan. Ya, baik yang ada di masa lalu maupun yang di masa kini. Ya. Umat pilihan pertama maupun umat pilihan yang sekarang. Ya. 24 tua-tua menjadi wakil keseluruhan umat Tuhan dan mereka sama-sama memuji Tuhan bersama dengan 4 makhluk. Ya, itu kan juga pasti sudah dibahas di masa lalu ya. Ada singa, sapi, jantan dan manusia serta elang. Itu mewakili semua yang paling berani, paling kuat, paling arif, paling cepat. Bahkan juga menjadi simbol kerub kan sebenarnya ini. 4 ini nih simbol kerub, para malaikat. Jadi selain seluruh umat memuji, seluruh alam juga memuji Tuhan. Representan seluruh alam. Iya. Memuji Tuhan, Semua termasuk yang ada juga di makhluk surgawi, para malaikat. Iya. Kita lanjut di bagian yang kedua, ayat 6 dan sampai ayat 10. Pak Pendeta membagi begitu ya. Ayat 6 sampai 10 perjamuan kawin anak domba. Mari di setiap ayatnya apa yang mau disampaikan. Nah, ini menarik. Jadi shin-nya kemudian bergeser ya. Ya. Tetap ada haleluya juga di bagian itu. Betul. Jadi semacam referen haleluya ini ya. Di bagian itu ada haleluya juga. Kembali ada seruan untuk haleluya, pujilah Tuhan gitu ya. Tapi di sini kemudian disebutkan inilah Allah yang maha tinggi itu. Maha kuasa maksudnya. Dipuji karena dia telah menjadi raja. Kita ingat saat itu yang berkuasa raja besar kan, Kaisar Romawi ya. Tapi di sini dikatakan yang layak untuk dipuji itu dia yang maha kuasa. Allah yang telah menjadi raja. Itu artinya sekalipun di dunia ini ada raja yang begitu kuat kuasanya, besar, bahkan begitu jahatnya, kita tuh punya raja yang berdaulat dan memerintah penuh atas seluruh alam semesta. Dia yang maha kuasa. Kalau orang Romawi mengakui Kaisar Domitianus misalnya sebagai Dominus et Deus, itu kaisar yang dianggap Tuhan dan Allah, pemegang kuasa tertinggi di bumi. Maka pernyataan Yohanes di sini mau menegaskan bahwa hanya Allah lah penguasa tertinggi di seluruh alam semesta. Seruan dari malaikat yang mengajak Yohanes, pujilah Allah yang maha kuasa itu, yang telah menjadi raja itu, mengalahkan kuasa tertinggi yang ada di bumi. Ya. Lalu kemudian dikatakan di ayat 7, ada perkawinan anak domba. Ini telah tiba. Dan pengantinnya juga siap sedia. Anak domba jelas istilah untuk Tuhan Yesus Kristus. Ya. Lalu siapa pengantinnya di sini? Itu kan pertanyaannya ya. Mempelai anak domba adalah umatnya. Umat yang gimana? Yang menanti dengan setia. Ya. Ini menarik sebenarnya Bu Santi. Jadi dalam budaya di sana, ya termasuk juga di kita, kan sebelum perkawinan itu ada pertunangan. Nah, dari pertunangan dimulai, sudah ada ikatan, ada masa menanti sampai perkawinan. Ketika sang mempelai itu datang gitu ya, menjemput pasangannya. Ya.
Nah, ketika menanti itulah ujiannya kan sebenarnya. Betul. Dari pertunangan sampai ini nih ada Ya. waktu. Ya. Dan disitulah dilihat bagaimana kesetiaan, kasih, ya, saling menerima terjadi. Dan ketika itu teruji, pengantinnya datang, siap sedia, terjadilah yang namanya perkawinan. Itu menjadi gambaran juga ya. Ya, ketika sang anak domba itu waktunya telah tiba, datang. Dan bukankah memang hubungan Allah dengan umatnya juga kerap digambarkan seperti hubungan pengantin ya? Iya. Lambang kebersatuan ya. Iya, lambang kebersatuan di mana hubungan yang dibina itu penuh kasih, penuh kesetiaan, dan juga ada kegembiraan di dalamnya. Dan itu yang terjadi ketika sang pengantin menjemput umatnya. Yang diberi apa tadi? Kain lenan Iya, kain linen halus, Halus. yang berkilau-kilauan dan putih, putih. bersih. Selalu ya, lambangnya tuh kain putih ya. Iya. Kita ingat ketika di bagian sebelumnya juga kita bicara tentang umat yang memakai kain putih. Itu simbolik sebagai umat yang memang bertahan, tetap setia, tetap menjaga kekudusan hidupnya di tengah tekanan kejahatan yang luar biasa. Mereka tetap bertahan. Dan ini muncul lagi di sini. Mereka diberi kain lenan yang cemerlang lah gampangnya istilahnya ya. Iya. Berkilau-kilauan Iya. dan putih. Hmm. Lalu ada keterangan di ayat 8, linen halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang yang benar. dari orang-orang Iya, kudus. Iya. Bahwa kemudian kain itu berwarna putih. Kenapa? Karena orang-orang kudus itu, kita ingat ya, telah mencuci darahnya, Iya. Darah anak domba. darah anak domba. Jadi anugerah nih. Ya. Kalau mereka kemudian juga bisa kuat bertahan, itu ada anugerah dari sang anak domba yang sudah membasuh bersih mereka. Kain lenan yang putih cemerlang itu sebenarnya dikontraskan, Bu Santi. Dengan apa? Dengan pakaian sang pelacur besar Iya. yang pakai warna merah, kirmisi. Ini putih bersih, cemerlang. Ini merah, kirmisi. Warna merah kirmisi itu mencolok. Apa istilah? Eye catching. Semarak. Orang itu langsung lihat gitu kalau itu. Mengarahkan pandangan pasti ke situ. Menggoda untuk lihat. Menggoda untuk ikut. Lihat. Orang yang tidak tergoda untuk ikut dengan pelacur besar itu, justru dapat kain yang kontrasnya. Putih. Bersih. Cemerlang. Itu mirip ya. Jadi bisa kita kaitkan dengan yang pasal 18. Iya. Ingat ya, waktu itu Iya. temanya adalah pergilah dari Babel. Ya? Iya. Undangan untuk tidak ikut dalam dalam kejahatan. Karena godaannya besar sekali untuk ikut si pelacur besar ini. Iya. Ya. Menarik. kan? Ikut aku semua beres. Iya. Ya. Warnanya merah, kirmisi, menarik ya. Semarak. Nah, bukankah godaan-godaan duniawi kadang begitu ya? Eye catching. Gampang kelihatan, mendatangkan kenikmatan, Betul. lalu kita ikut. Betul. Tapi akibatnya baju kita nggak putih lagi. Tercemar, ternoda, warna merah itu ya. Tapi lihat, puji Tuhan, orang-orang yang menjadi pengantin ini ya, mempelai dari sang anak domba, diberi kain linen yang Halus putih. putih cemerlang. cemerlang. Ya. Sebagai simbol apa itu? Kesucian, Betul. kemenangan, Ya. dan kemuliaan. Dan menarik, itu adalah pakaian yang dipakai oleh pahlawan perang saat pulang membawa kemenangan dari medan perang. Jadi bukan kain merah, kain putih. Bukan kain kemuliaan merah ya, Iya. justru putih. Putih. Ya, itu tradisi di sana. Menarik ya, dikaitkan dengan ini loh, seperti pahlawan perang loh. Kita ini pakai baju putih ini. Pahlawan perang yang pulang dari medan perang Membawa bukan kemenangan. kalah tapi menang. Membawa kemenangan. Iya. Baik. Baik Pak Pendeta, kita lanjut di sedikit lagi ya. Ada 2 ayat bagian belakang dan tentu saja di bagian ketiga, dan kita akan juga mau melihat relevansinya Iya, di kehidupan iya, sehari-hari. Kita akan ulas segmen ketiga, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Shalom adik-adik. Hari ini Kepik berkeliling dari desa ke desa.
Kepik pengen ke rumah Pak Tani. Coba, ada yang tahu nggak di rumah Pak Tani ada apa saja? Ayo, coba tebak. Apa coba? Betul, ada sapi. Mo, mo, mo. Mereka sekarang rukun dan jalan bersama-sama pulang ke rumah Pak Tani. Kak Evelyn, tapi sebelum tidur aku mau dengar dongeng dulu. Katanya tadi sudah ngantuk. Pokoknya aku mau dengar dongeng dulu kakak. Jadi pangku nih. Kayak cerita ya, siap? Ayam buta hanya bisa mendengar suara orang berseru-seru sambil berlari. Lari, kebakaran. Sekarang kodok lumpuh itu bebas berada di atas punggung semua ayam. Kemanapun ia mau pergi, ayam-ayam siap membawanya dengan senang hati. Hormat pada orang tua, menyayangi binatang, rajin ke sekolah minggu, selalu giat belajar, tidak membedakan orang, semua dijadikan sahabat, dipercaya oleh guru-guru di sekolah. Kiki dan Didi, sahabat yang baik, gembira menolong siapapun, membela yang lemah, menegur yang salah. Kiki dan Didi, sahabat yang asyik. Hai 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 kiddos. Ku datang dan Inci, betul. Kodok lumpuh dan ayam buta Kidi time. Sahabat YKB, sahabat ngulik Alkitab, senang masih bersama dengan kami dalam program ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mengulik Wahyu 19 ayat 1 sampai 21 dengan judul Saat Kejahatan Mulai Dikalahkan dan Kebaikan Menang. Kita memasuki segmen ketiga, segmen penutup ini. Pak Pendeta Dhani, mari kita lanjutkan. Masih di bagian kedua ada di ayat 9 dan di ayat 10. Berbagailah mereka yang diundang ke perjamuan kawin. Siapa mereka yang diundang? Iya, jadi menarik ya, yang diundang ke perjamuan kawin ini tentu adalah seluruh umat yang percaya. Iya. Tapi ingat juga bahwa Yesus juga pernah mengajarkan tentang perumpamaan orang-orang yang diundang ke perjamuan pesta perjamuan kawin. Tidak semuanya yang diundang itu datang untuk memenuhi undangan. Ada saja alasannya macam-macam kan. Masih ada kesibukan, ada urusan keluarga begitu. Itu kan mirip nih seperti ini ya. Tidak semua juga akhirnya datang memenuhi undangan. Yang datang adalah mereka yang menjaga hidupnya tetap kudus tadi, yang putih di hadapan Tuhan. Ya. Kalaupun ada juga yang datang akhirnya ditolak. Kenapa? Karena mereka datang dengan sembarangan, tidak dengan pakaian yang selayaknya. Dan menariknya, ya, di ayat 10 disebutkan setelah mendengar perkataan malaikat itu. Setelah ada scene tentang perkawinan anak domba dengan diingatkan bahwa kita nih umat yang diundang, yang umat yang jadi mempelai juga harus berpakaian linen, halus, putih cemerlang. Lalu masuklah kepada bagian yang dihadapi oleh Yohanes. Dengar perkataan seperti itu, Yohanes tiba-tiba kemudian merasakan kegentaran yang luar biasa sehingga dia tersungkur di depan kaki malaikat itu untuk menyembahnya.
Tapi hebat ya. Kalau dunia justru senang ya kalau ada orang menyembah-nyembah dia gitu ya. Ini justru malaikat itu melarang Yohanes untuk menyembah dia. Jangan berbuat demikian. Jangan berbuat demikian. Kenapa? Ya, ini menarik. Rupanya penyembahan malaikat itu sudah lazim di masyarakat pada waktu itu. Ya. Penyembahan pada malaikat-malaikat tertentu itu beredar kuat. Ajaran itu di lingkungan orang Yahudi di masa para rasul. Nah, Yohanes menegaskan dengan pengajaran ini. Dia menyelipkan sebuah kebenaran yang sejati. Jangan menyembah malaikat. Karena malaikat itu juga hamba. Sama seperti kita. Bahkan itu keluar dari mulut malaikatnya sendiri. Jangan menyembah karena aku juga hamba. Sama seperti engkau. Waduh, luar biasa ya. Walaupun mereka diberikan kekuatan yang lebih biasanya ya. Iya. Ilahi banget, makhluk ilahi banget ini. Tapi mereka katakan kami juga hamba. Mereka punya status yang sama di hadapan Allah. Yaitu hamba atau pelayan yang membawa kesaksian tentang Tuhan Yesus. Karena itu yang patut dilakukan adalah sembahlah dia, katanya. Jangan sembah aku. Sembahlah dia. Bukan yang lain. Ya. Itu menutup bagian yang kedua. Soal perkawinan anak domba. Ya. Ini menarik ya. Jadi justru keluar dari mulut malaikat. Jangan sembah aku. Kita sama-sama hamba, melainkan sembahlah Allah sendiri. Iya, betul. Bagian yang ketiga ini campur tangan Kristus. Ya, dalam peperangan kejahatan kebaikan ini ada campur tangan Kristus dan dikalahkannya kejahatan. Ayat 11 sampai 21. Iya, betul. Jadi pada bagian ketiga ini digambarkan tentang tahap awal peperangan yang besar yang akan terjadi untuk menuntaskan kemenangan Allah itu. Tokoh utama di sini yang ditampilkan Kristus dengan penggambaran yang semarak meriah nih ya. Dia dikatakan sebagai yang setia dan yang benar. Dan karena setia dan benar itu dialah yang berhak menghakimi dan juga berperang dengan adil. Ya. Lalu dia juga disebut namanya Firman Allah. Ya. Selain itu disebut juga di bagian di ayat 16, dia adalah Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Ya, diberikan berbagai atribut ini ya untuk menegaskan ini bukan tokoh biasa ini. Ya, ini punya kuasa yang besar. Kekuatan yang hidup yang sanggup untuk menaklukkan. Dan penampilannya juga penuh kekuatan. Matanya bagaikan nyala api. Sejak awal kan ketika bertemu dengan jemaat-jemaat ya, ada kan matanya seperti nyala api. Nah, ini diulang lagi di sini. Nyala api itu menjadi simbol sebenarnya kemarahan terhadap musuh dan murka terhadap kejahatan. Ya, matanya terbuka dan menyala. Jadi maksudnya apa? Melihat dan tidak membiarkan kejahatan itu terus berlangsung. Dan di atas kepalanya ada banyak mahkota. Melambangkan apa ini? Melambangkan kedaulatan penuh atas wilayah yang tak terhitung banyaknya. Nggak disebut jumlahnya, disebut banyak. Berarti kan ini seperti raja untuk wilayah-wilayah tertentu dan itu tak terhitung jumlahnya. Simbol supremasi Kristus atas seluruh bumi ini, seluruh alam semesta ini. Nah, yang menarik penampilannya yang lain adalah jubahnya dicelup dalam darah. Nah, ini jangan salah dengan yang tadi. Bersih karena dicelup dalam darah anak domba. Loh, ini kan anak dombanya sendiri nih. Masa dia celupkan jubahnya pada darahnya sendiri? Bukan. Ini juga simbolis nih ya. Sekali lagi ini simbolis bukan darah anak domba untuk menghapus dosa. Tapi darah di sini adalah simbol darah musuh-musuh yang telah dikalahkannya. Ini sesuai juga kebiasaan pada masa itu. Panglima perang yang menang akan mencelupkan jubahnya ke dalam darah musuh yang telah dikalahkannya. Ya. Menarik supaya bajunya itu tetap ada percikan atau darah dari musuh. Ya. Supaya menjadi simbol saya sudah menaklukkan, menang. Ya. Nah, segala kekuatan yang memusuhi Allah itu dikalahkan oleh tokoh utama ini. Dia membawa sebilah pedang tajam untuk memukul segala bangsa.
gada besi untuk menggembalakan bangsa-bangsa. Biasanya kalau menggembalakan pakai tongkat kayu kan ya. Ini pakai gada besi. Berarti untuk apa? Menghajar kan? Iya. Ini simbolik semua ini. Ya, bukan tongkat untuk menjaga tapi untuk menghajar, menghancurkan loh. Ya. Anggur yang akan diperas dalam kilangan untuk menggambarkan musuh-musuhnya diperas, dilumat, dihancurkan sampai habis. Dalam gilingan. Luar biasa. Kegeraman murkanya. Murkanya. Dan akhirnya kemudian di ayat 17-21 memang disebutkan siapa saja sih kekuatan-kekuatan musuh yang dikalahkan tokoh utama ini. Di sana ada raja-raja di bumi dengan semua pengikutnya. Ada binatang dan nabinya yang palsu. Iya. Sekali lagi semua ini simbolik kan ya. Lalu nanti lanjut sebenarnya berkaitan dengan pasal 20. Iya. Yang akan dikalahkan lagi adalah sang naga. Nah, itu biar bukan bagian saya ya. Saya hanya bagian raja-raja di bumi dan binatang dan nabinya. Semua penggambaran itu kan menjadi wakil kekuatan yang selama ini memusuhi Allah dan umatnya. Yang umat Allah itu dibuat susah. Siapa aja mereka? Binatang buas itu kan menjadi gambaran Kaisar Romawi yang menuntut penyembahan terhadap patungnya, terhadap dia. Sementara nabi-nabi palsu adalah orang-orang yang mengatur penyembahan pada kaisar itu. Ini antek-anteknya lah ya. Orang-orang yang menerapkan di wilayah-wilayah harus menyembah patung binatang ini. Patung kaisar berarti. Orang-orang yang punya tanda dari binatang itu adalah siapa? Mereka yang menyembah di kuil kaisar. Menyembah pada sang kaisar. Semuanya dikumpulkan di hadapan Kristus. Mereka nggak punya kekuatan apa-apa. Kecuali ditaklukkan, dilumat, dan dihabisi. Bahkan tadi ya, dagingnya itu jadi makanan. Habis betul ini sih, ya. Dibuang ke api, lautan api. Lalu yang lain, dagingnya diserahkan burung-burung sampai kenyang. Makan. Habis semua. Iya. Dibunuh dengan pedang. Yang keluar dari mulut penunggang kuda itu semua burung kenyang oleh daging mereka. Iya. Baik Pak Pendeta, dengan gambaran ini ya dari 21 ayat ini, apa relevansinya untuk kehidupan kita dengan judul saat kejahatan mulai dikalahkan dan kebaikan menang. Dengan kita yang masih hidup di dunia ini. Iya, yang kadang masih penuh kejahatan di kanan kiri ya. Pertama-tama adalah ajakan untuk memuji Tuhan. Ya, seruan memuji Tuhan itu bukan nanti setelah naganya dikalahkan kan, tapi sudah sejak ya ini nih, Babel mulai diruntuhkan, ya, binatang ya, dan nabinya yang palsu dikalahkan. Umat sudah mulai diajak untuk memuji Tuhan. Keadaan belum menang 100%, tetapi sudah kelihatan ada pengharapan. Ya. Karenanya ajakan berseru haleluya, pujilah Tuhan itu adalah mengingatkan kepada kita bahwa dia itu ada dan karyanya nyata. Maka jangan lupa dengan itu. Mungkin keadaan kita masih berat. Ya. Mungkin kalau musim tuh disebutnya masih musim gugur ya, belum musim semi dan belum musim panas. Tetapi tidak menghalangi kita untuk memuji Tuhan. Ya. Karena dia hadir, dia kuasa dan kemuliaan serta keselamatan yang diberikannya sudah kita alami. Karenanya pujilah dia dalam keadaan apapun. Itu pembelajaran yang pertama. Pujilah dia dalam keadaan apapun. Yang kedua, sebagai umat yang telah dikasihi Tuhan, karyanya nyata buat kita, kita harus siap sedia untuk undangan Tuhan, sang mempelai itu. Ya. Kan tadi dikatakan, sudah siap sedia juga pengantinnya. Nah, yang diundang dalam perjamuan kawin sebagai pengantinnya adalah mereka yang tadi diberi baju kain lenin halus yang putih dan cemerlang. Itu artinya kita diminta siap sedia juga menjaga hidup kita dalam keadaan apapun untuk tetap setia, benar, kudus sebagai pengikut Tuhan. Bahwa benar, ada pelacur besar di sekitar kita dengan warna merah menyalanya yang menggoda. Mungkin juga ada binatang
buas yang menerkam kita Hmm. dengan kejahatannya yang menekan. Sekeliling kita ada begitu. Godaan ada, ancaman ada. Hmm. Tapi sebagai anak Tuhan, kita dipanggil untuk menjaga hidup tetap benar, kudus, sehingga seperti kain tadi putih, halus, dan cemerlang. Ya. Dan itu dilawankan dengan tadi kain merah kirmisi. Yang terkesan mempesona. Mempesona, tetapi justru membawa kita pada Ya. godaan yang menghancurkan. Jangan ikut dalam godaan kejahatannya. Bahan sebelumnya. Ya. Jangan ikut pada Babel. Babel. Pergi. Keluar dari situ. Ya. Supaya kita tidak cemar dan sebaliknya hidup benar, Hmm. kudus dan setia. Hmm. Itu yang kedua, Bu Santi. Masih ada 2 lagi. Ya, sabar. Ya. Yang ketiga adalah, ingat, semempesona apapun kuasa lain ya, di luar Allah, jangan pernah menyembah itu. Ya, tadi ya, kejadian ketika Yohanes terpesona dengan malaikat yang Bahkan berseru kepadanya, sampai dia sujud, gentar ya. sujud menyembah. Malaikat itu bilang, jangan menyembah aku. Ya, aku juga hamba, sama-sama hamba. Yang patut disembah adalah Dia yang Maha Kuasa itu. Hmm. Sebaliknya juga, Bu Santi, Hmm. jangan sampai kita juga tergoda ketika ada orang mulai Menyembah. menyembah-nyembah kita. Ya kan? Kan gitu. Kita seneng ya kalau ada orang mulai menyembah-nyembah kita gitu. Wah, kita kayaknya merasa hebat betul gitu ya. Belajarlah seperti malaikat tadi, sadar diri. Ya, Iya. sadar diri, Iya. aku bukan Tuhan. Iya, Aku iya, hamba, iya. sama Iya, seperti iya, kamu. iya. Bisa saja kan dalam pelayanan kita mungkin kemudian kita jadi begitu Iya. hebat ya. Orang terpesona, orang kagum, Iya, orang kemudian menyembah-nyembah kita. Gitu. ya, betul. Kita harus Perangkap. sadar diri ya. Kalau yang pertama tadi, ingat Tuhan ada, maka terus memuji Tuhan. Dalam keadaan apapun. Yang ini nih, Ingat sadar diri. Bukan kita yang disembah. Bukan kita yang disembah. Dan juga jangan nyembah yang lain Iya. di luar Allah. Hanya Allah yang patut disembah. Ialah yang berdaulat dan berkuasa penuh. Hmm. Yang terakhir, Bu Santi, sehebat-hebatnya kekuatan jahat. Nah, ini si tema umum dari kitab Wahyu. Sehebat-hebatnya kekuatan jahat. Hmm. Mereka kemudian ada batasnya. Tidak akan selama-lamanya mereka dibiarkan melakukan apa yang jahat itu. Di hadapan Kristus, Sang Firman Allah, Dia yang setia dan benar, Raja di atas segala raja, kejahatan itu takluk. Dibatasi. Tidak selama-lamanya mereka berkuasa, karena saat Sang Kristus bertindak, semua dikalahkan yang jahat itu. Dan keadaan dipulihkan. Itu Bu Santi. Ini yang menarik ya, kitab Wahyu penuh dengan kalimat simbol dan beberapa cukup banyak yang menyeramkan, tapi justru pesan pastoralnya Kuat kuat. sekali. Betul. Itu yang menarik. Itu yang menarik. Pesan pastoralnya justru sangat Sangat kuat. kuat. Begitu. Dan itu tadi ya 21 pasal justru yang saya cermati itu ya, pesan pastoralnya Sangat kuat. sangat. Karena memang ini untuk umat yang sedang ada dalam penderitaan dan tekanan karena kekuatan demonik di sekitarnya yang begitu kuat, Iya. mengerikan. Hampir nggak bisa membayangkan bahwa Roma yang begitu sangat berkuasa bisa jatuh. Bisa jatuh. Bahkan beralih menjadi pengikut Kristus. Aneh. Aneh ya. Iya, itu yang logika dunia itu hampir tak terbayangkan, tapi ternyata betul-betul hancur ya, betul-betul lumat begitu, dan hanya kekuatan Allah yang tetap tegak Betul. selama-lamanya. Ya. Baik Pendeta, terima kasih Ya. menyingkapkan justru pesan pastoral Iya. kepada kita semua, pada kita semua yang juga masih berziarah dalam kehidupan ini. Ya, Wahyu 19 ayat 1 sampai 12 dengan judul Saat Kejahatan mulai dikalahkan dan kebaikan menang. Kita diingatkan untuk memuji Allah dalam segala keadaan. Lalu kemudian kita diajak untuk setia atas undangan Tuhan. Lalu kemudian diajak untuk jangan menyembah siapapun dan jangan tergoda untuk disembah, karena Betul. itu juga bisa menjadi perangkap dan Betul. jebakan. Dan sehebat-hebatnya kekuatan jahat, semempesona apapun, jangan menyembah itu, melainkan sembahlah pada Allah
yang tetap berkuasa sampai selama-lamanya. Terima kasih Pendeta Dhani untuk Sama-sama. ulikan Wahyu pasal 19 ayat 1-21 dan tayangan ini, ketika tayangan ini memberkati para sahabat-sahabat dapat memberikannya kepada sebanyak mungkin orang dan dapat menekan tombol like maupun subscribe sehingga boleh mendapatkan update dari tayangan YKB TV. Kita akan menutup episode kali ini dalam doa. Mari Pendeta Dhani dapat memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih untuk cinta kasih, kuasa, kemuliaan, dan keselamatan yang Tuhan beri dalam kehidupan kami. Sekalipun kami lemah, kami tetap mampu untuk berjuang dan menang dalam pergumulan karena ada Tuhan yang hadir. Terima kasih untuk hari ini kami diingatkan terus memuji Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami, dalam segala keadaan. Haleluya, pujilah Tuhan, karena Tuhan sudah menunjukkan karya yang penuh kuasa dan kasih itu buat kami. Kami juga diminta untuk tetap bertahan, setia, menjaga kekudusan dan hidup benar, supaya kami siap sedia ketika undangan dari Sang Anak Domba datang. Ajar kami juga untuk menyembah dengan benar hanya kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Dan biarlah di tengah berbagai pergumulan hidup yang berat yang kami jalani, kami yakin ada kuasa Kristus yang besar, yang sanggup mengalahkan itu semua, dan mereka punya batas, tidak akan selama-lamanya kejahatan itu berkuasa. Kami menantikan dengan penuh semangat dan penuh harapan karya Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami, pemulihan-pemulihan dinyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, inilah kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin.